Di sini saya akan menjelaskan tentang Konvensi 1951 tentang status pengungsi dirancang pada akhir Perang Dunia dan definisi tentang pengungsi yang dirumuskan di dalamnya. Difokuskan kepada orang-orang yang berada di luar wilayah negara asalnya dan menjadi pengungsi sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum tanggal 1 Januari 1951. Sehubungan persoalan pengungsi semakin meningkat pada akhir tahun 1950 dan tahun 1960-an, maka dipandang perlu untuk memperluas cakupan waktu dan geografis dari Konvensi 1951. Oleh karena itu, dalam perkembangannya dirancang dan disepakati suatu protokol tambahan terhadap konvensi tentang status pengungsi tersebut, yakni Protokol 1967. Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Meski bukan negara tujuan, dengan konsekuensi letak geografis, negara Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir dari gelombang pencari suaka dan pengungsi untuk ke negara tujuan, yaitu Australia. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1979, Indonesia berurusan dengan masalah yang menyangkut pada pengungsi dan pencari suaka dalam jumlah besar. Pada saat itu, pengungsi dan pencari suaka dari Vietnam tiba di Indonesia sebagai akibat dari Indochina, perang antara Republik Rakyat Cina dan Vietnam. Sekitar 170.000 pengungsi dan pencari suaka datang ke Indonesia untuk mencari perlindungan. Mereka mencari perlindungan tersebut melalui jalur darat dan ada pula yang melalui jalur laut, sehingga mereka dikenal dengan manusia perahu. Indonesia belum menjadi pihak pada konvensi tahun 1951 dan protokol 1967. Dari hal tersebut, Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam memberikan RSD atau status pengungsi, sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR, yaitu Komisi Tinggi PBB di bidang pengungsi, sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR tahun 1950. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi konvensi pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum. Karena konvensi tersebut sudah menjadi jus cogens dan tidak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam. Dengan Indonesia belum meratifikasi perjanjian internasional mengenai pengungsi dan pencari suaka, yaitu Konvensi Internasional tahun 1951 dan Protokol 1967, persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pengungsi ataupun pencari suaka itu. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR yang memakan waktu yang lama, sehingga dalam waktu menunggu itu terjadi indikasi pelanggaran hak asasi manusia seperti perlakuan buruk termasuk serangan fisik, penahanan terhadap pencari suaka dalam waktu yang panjang dan tanpa alasan yang sah, dan prosedur interogasi yang kasar. Pemerintah dapat pula gagal untuk memberikan perlindungan yang layak bagi pencari suaka dan pengungsi, sehingga dengan demikian mengekspos mereka pada bahaya serangan rasis dan xenofobia. Terima kasih. Menurut Komnas HAM, jika Indonesia meratifikasinya, setidaknya Indonesia mendapatkan beberapa keuntungan. Nah, keuntungan tersebut seperti pertama, pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka. Yang kedua, pemerintah dapat mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kemudian yang ketiga, mencegah para pembonceng yang memiliki motif yang berbeda. Nah, upaya meratifikasi instrumen HAM internasional ini dapat menjadi solusi atas jalan buntu yang dihadapi pemerintah dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya terus bertambah. Langkah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1950 dan Protokol 1967 memberikan kesempatan lebih besar bagi pemerintah Indonesia untuk terlibat langsung dan berkontribusi sesuai dengan kepentingan nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.
menolak meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 akan merugikan karena pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan sendiri status pengungsi dan pencari suaka. Keputusan tentang status pengungsi menjadi sangat tergantung pada keputusan UNHCR. Penentuan status oleh pemerintah dapat memastikan bahwa pencari suaka tidak dijadikan selubung bagi pelarian orang yang terlibat dalam tindakan pidana dan kejahatan menurut hukum internasional. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menyusun standar minimum bagi perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak dasar mereka. Konvensi juga menetapkan status hukum dari pengungsi tersebut dan menyantumkan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak mereka. Adapun di antaranya yaitu 1. Untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan. 2. Mendapatkan surat keterangan jati diri dan dokumen perjalanan serta mengenai penerapan biaya fiskal. 3. Hak untuk memindahkan aset miliknya ke negara lain di mana mereka telah diterima dengan tujuan pemukiman kembali. Konvensi melarang pengusiran dan pemulangan paksa terhadap orang-orang berstatus pengungsi. Hal ini tercantum dalam pasal 33 Konvensi 1951. Dalam pasal 33 konvensi menetapkan bahwa tidak satupun negara pihak dapat mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan alasan apapun ke wilayah perbatasan di mana jiwa atau kemerdekaan mereka akan terancam karena pertimbangan ras, agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pendapat politik tertentu. Dalam pasal 34 Konvensi 1951 membahas persoalan naturalisasi dan asimilasi bagi pengungsi. Dalam pasal 34 ini adanya ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan masalah hak atas akses terhadap pengadilan, pendidikan, jaminan sosial, perumahan, dan kebebasan untuk bergerak. Ketetapan-ketetapan utama Konvensi 1951 dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 1. Ketetapan-ketetapan yang memuat definisi dasar mengenai siapa itu pengungsi, siapa saja yang tidak menjadi pengungsi lain, dan siapa saja yang mengungsi dari status pengungsi. 2. Ketetapan-ketetapan yang mendefinisikan status bukan pengungsi, hak dan kewajiban mereka. Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 bahwa pemerintah Indonesia menilai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 masih berat untuk dilaksanakan, terutama ketentuan yang terdapat pada pasal 17 mengenai hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan pasal 21 mengenai hak untuk mempunyai rumah bagi para pengungsi. Selain itu, dalam penanganan pengungsi di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur mengenai orang asing. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa sudah ada rancangan peraturan presiden dalam bentuk naskah akademik yang mengatur secara spesifik mengenai pengungsi dan belum ada tahap lanjutan untuk legislasi ke DPR. Sehingga pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan lebih memfokuskan untuk mempersiapkan rancangan tersebut. Untuk alasan non-yuridis, sebab pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yaitu karena konvensi tersebut merupakan produk lama yang dibuat hanya untuk menangani masalah residu dari Perang Dunia Kedua. Selain itu, aturan-aturan yang ada di dalam Konvensi Pengungsi 1951 tersebut dianggap sudah tidak cukup atau sudah tidak memadai lagi. Jika Indonesia mengikatkan diri kepada Konvensi 1951, tindakan tersebut hanya akan menambah kewajiban bagi Indonesia, sementara manfaat dari ratifikasi konvensi tersebut masih diperdebatkan. Untuk perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah bisa melaksanakan prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Pengungsi 1951, yaitu tidak memulangkan, tidak mengusir, tidak membedakan, dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Meskipun ada beberapa bagi para pengungsi yang masih belum terpenuhi,
Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, alangkah lebih baik jika Indonesia sudah mempunyai instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang sistem penanganan pengungsi yang masuk di wilayah Indonesia. Kami menginginkan adanya aturan yang jelas dari segi perlindungan secara normatif dan juga adanya aturan pelaksanaan yang memang bisa dilakukan oleh setiap lembaga yang bersangkutan sehingga proses penanganan tersebut betul-betul berjalan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.